Nah, baik anak-anak, Bu Asmi akan share screen untuk soal bimbel hari ini. Ini adalah bimbel IPA yang keempat ya, Nak ya. Jadi ini tentang bumi dan alam semesta untuk materinya. Nah, ini materi baru bagi kita. Mungkin kalian di kelas sebelumnya, kalau yang tentang sumber daya alam sudah pernah belajar ya, tentang sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Masih ingat ya? Pernah ya belajar tentang ini? Oke, baik. Nah, kalau yang planet-planet, kemudian gerhana, itu mungkin memang menjadi materi yang baru. Nah, kalau tentang siklus air, nah kalian sudah pernah tahu belajar tentang ini di kelas 5? Masih ingat siklus air? Oke, baik. Kita akan mulai ya dari nomor 1 dulu. Silahkan dimulai dari Sindu. Dibaca soalnya kan, Bu. Ini langsung sumber daya ini. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui ditunjukkan oleh nomor kalau aku B, Bu, 145. Apa itu? Latex, spiritus, sama terpentin. Oke, baik. Nah, kalau ada soal seperti ini, tentu saja kamu menggunakan cara eliminasi ya. Yang sekiranya nggak mungkin tuh disilang, jangan dipilih. Mana yang sekiranya tidak mungkin? Menurut kalian, mana yang solar nggak bisa ya? Nah, ini kan olahan minyak bumi toh, maka tentu saja tidak bisa diperbaharui. Berarti yang ada nomor 2-nya salah ya, jangan dipilih ya. Ini ada 2-nya, berarti yang A salah. Yang C salah juga ya, karena ada 2-nya. Nah, tinggal yang B atau D. Kenapa bukan yang D? Coba jelaskan. Ayo, Latek tuh kayak gimana, Ibu? Latek. siapa yang tahu latex? Latex itu nama lainnya getah karet. Nah, jadi ditulis kalau kamu belum tahu, latex itu sama dengan getah karet. Nah, berarti bisa diperbaharui nggak? Bisa nggak, Nak, kalau latex? Dari getah karet, getah pohon karet itu loh. Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi kalau yang berasal dari tumbuhan ataupun hewan, itu bisa ya diperbaharui ya. Itu termasuk sumber daya alam yang bisa diperbarui. Berarti latex ini bisa ya. Nah, kenapa bukan yang D, Nak? Tadi maksudnya kenapa yang B bukan yang D? Atau jangan-jangan ada yang menjawab apa namanya selain ini? Maksudnya ada yang milih A atau milih C gitu? Adakah? Aku C. Arya C, Bu. Oh, baik. Mungkin agak kurang teliti ya. Karena solar, kamu tahu solar kan? Latex, soalnya aku nggak tahu latex. Jadinya Nah, oke, baik. Terima kasih sudah menjelaskan. Nah, kalau misalnya kamu tidak tahu, saran Bu Asmi, kalian langsung searching ya. Karena ini kesempatannya kamu masih boleh ya bereksplorasi ya. Kan kalian punya gadget, silahkan searching. Latex itu apa sih? Nah, kayak gitu. Terus ini kan yang paling tadi, yang paling tidak mungkin tuh kan setelah kita eliminasi kan solar ya. Berarti yang ada nomor 2-nya salah ya. Nah, maka tinggal B atau D. Kira-kira yang mana anak-anak? Yang B atau D? Apa? B, Bu. B. B. Kenapa bukan yang D? Kalau Yang D yang salahnya apa? itu etanol, Bu. Spiritus tuh kayak alkohol gitu. Spiritus tuh yang buat long itu bukan tuh, Bu, yang dikocok-kocok terus nanti dulu. Ya, itu yang warnanya biru itu loh. Biasanya spiritus tuh. Itu bisa Yang buat long, Bu. diperbarui. Ya, bisa. Oh. Ini kan yang nomor nomor B dan D ini kan sama-sama ada 4 dan 5 toh. Berarti yang 4 dan 5 ini betul. Yang membedakan hanyalah yang sini 1. Yang sini 6. Menurutmu yang nomor 6 ini bisa diperbarui nggak kerosin? Enggak, Bu. Kerosin itu Enggak, apa Bu. sih? Bisa, Bu. Minyak tanah. Minyak tanah. Minyak tanah bisa diperbarui nggak? Ayo, minyak tanah bisa nggak? Ya, Nggak bisa, Bu. nggak bisa ya, karena ini juga termasuk olahan minyak bumi ya. Ini kan minyak tanah. Minyak tanah tuh hasil olahan minyak bumi ya. Maka ini tidak bisa. Jadi
minyak bumi itu tidak bisa diperbaharui. Nah, silahkan kamu catat ya, Nak ya, supaya kamu sambil mengingat yang tidak bisa diperbarui itu hasil olahan minyak bumi. Emang apa saja hasil olahan minyak bumi itu? Coba sebutkan. Ayo, sebutkan anak-anak. Ada apa saja? Ingat-ingat. Ayo, sudah pernah ini. Hasil olahan minyak bumi ada apa aja? Aftur, Bu. Aftur, oke. Bensin, Bu. Bensin, pemeneh, Solar, Bu. solar, lilin atau parafin ya, betul. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Aspal. Kalau Oke. minyak tanah tuh gimana ya, Bu? Ya, minyak tanah juga. Atau apa nama lainnya minyak tanah? Oke. Kerosin. Oke. Apa lagi? Ya, pertama pertalite kayak gitu. Apa, Nak? Pelumas. Oke. Oli ya, pelumas atau oli ya, oli. Ini biji plastik juga. Nah, oke, ini yang tidak bisa diperbaharui. Selain itu, ada juga selain minyak bumi, minyak bumi itu kan termasuk juga bahan tambang ya. Berarti semua bahan tambang itu tidak bisa diperbaharui. Misalnya apa sih bahan tambang? Emas, tembaga. Emas, tembaga, batu bara, belerang, ya dan lain-lain ya, udah tahu ya. Itu tidak bisa diperbaharui. Sedangkan yang bisa diperbaharui itu ya, catat ya, Nak ya. Bisa diperbaharui. Misalnya tanah, apa apalagi? Air, udara. Jangan tambah api loh ya, nanti kayak film itu The Legend of Aang. Ya. Tanah, air, udara, apalagi? Yang berasal dari tumbuhan ya. Dari tumbuhan dan juga apa? Hewan. Berarti kalau misalnya kedelai itu bisa diperbaharui nggak? Bisa, Bu. Bisa, oke. Nah, ini anak ya. Jadi, nomor 6 ini salah ya, karena ini adalah hasil olahan minyak bumi. Dia tidak bisa diperbaharui. Jadi, kerosin atau minyak tanah itu tidak termasuk yang dapat diperbaharui. Maka, jawabannya adalah yang apa, Nak? Yang mana? Ya, yang B. Baik. Ya. Yang B ini ya. Sudah jelas nomor 1? Nanti kalau kamu penasaran sama lateks dan terpentin ini dari pohon ya. Tah pohon. Nanti kamu bisa cek di internet ya. Spiritus ini juga dari pohon ya, dihasilkan dari tumbuhan. Ini tumbuhan. Ya, 1, 4, 5. Lateks, spiritus, terpentin. Belerang ini bahan tambang ya, maka ini tidak. Oke, nomor 1 jelas ya. Boleh Ibu lanjutkan? Ini sudah selesai belum mencatatnya? Oke, kalau misalnya kalian merasa ketinggalan, silahkan bilang ya, supaya nggak tambah tertinggal. Oke, next. Nomor 2, silahkan Aga. Kedengeran nggak suara aku, Bu? Oke, kedengaran. Oke, nomor 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dihidupkan oleh nomor aku B, Bu. 1, 3, dan 5. Apa itu? Biji plastik, grafit, sama pasir besi, Bu. Oke, 1, 3, 5 ya. Grafit itu bahan tambang, ya. Biji plastik tadi juga ya, hasil olahan minyak bumi ya. Pasir besi ini juga bahan tambang. Pasir besi itu pasir yang di pantai itu loh, Nak. Tahu? Nah, yang warnanya hitam-hitam itu ya. Nah, itu nanti kalau misalnya kamu punya magnet, kamu jatuhkan ke situ, ya, nanti akan ada yang menempel ya di magnetnya. Nah, itu besinya ya. Maka
ini termasuk bahan tambang yang tidak bisa diperbaharui. Kalau kopra itu apa, Nak? Dicatat ya. Apa? Siapa yang tahu? Atau sudah searching? Kopra itu apa? Olahan Daging buah kelapa, kelapa olahan yang kelapa, dikeringkan. Oke, kelapa ya. Intinya kelapa ini. Kira-kira kelapanya kenapa ini? Jadi kopra itu adalah, olahan kelapa. iya, apanya yang diolah? Dagingnya. Dikeringkan. Iya, daging kelapa yang dikeringkan. Ini nanti untuk membuat apa kira-kira? Membuat minyak kelapa. Ya, daging kelapa yang dikeringkan ya, kopra ya. Kalau grafit itu biasanya yang untuk apa namanya? Isi apa namanya? Oh, itu karbon deh. Nanti kamu searching ya, searching aja grafit. Dah ini kopra sudah jelas ya. Kalau nira, nira ini juga dari pohon kelapa ya, Nak ya. Legen itu loh, Itu Nak. apanya tuh sari-sarinya kayak Iya, itu tuh dari apa ya? buat buat itu buat apa ya? Gula Jawa. Iya, betul sekali. Ini untuk Soalnya pekerjaan apa, Arya? Zimbabwe itu jadinya tahu nira itu apa? Putus-putus. Oh iya. Badek nama lainnya. Melek bu apa ya? Iya, kamu agak putus-putus tadi sinyalnya. Nggak apa-apa. Sinyalnya baru Oke, baik Arya. Nah, ini betul ya. Ini dari pohon kelapa ya. Maka ini bisa diperbaharui ya. Untuk membuat gula merah ya. Dari pohon kelapa. Nah, oke. Ibu lanjutkan ya. Maka yang ini nomor 2 dan 4 ini bisa diperbaharui ya. Nomor 6 ini juga, Nak. Maka ada di Indonesia itu ada daerah untuk budidaya kerang mutiara. Nah, maka ini bisa dibudidayakan, bisa diperbaharui. Maka untuk nomor 2, 4, dan 6 ini semua bisa diperbaharui. Yang ada angka 2, ya, 4 dan 6 ini berarti salah ya. Maka yang paling tepat adalah yang tadi, yang B. 1, 3, 5. Biji plastik, grafit, dan pasir besi. Jawabannya adalah B ya. Jelas nomor 2? Oke, baik. Kita ke nomor 3 yuk. Silahkan dilanjutkan, Lana. Nomor 3. Halo Bu, Oke, terdengar. Kebutuhan pemakaian kertas akhir-akhir ini semakin tinggi. Perusahaan pembuat kertas semakin banyak membutuhkan kayu sebagai bahan baku, sehingga penebangan pohon semakin tidak terkendali. Dampak jangka panjang sesuai ilustrasi tersebut adalah, aku jawabnya A, banjir bandang, habitat hewan terganggu, dan punahnya jenis tumbuhan tertentu. Oke, baik. Nah, ini pembuat ya, maksudnya ini salah ketik ya. Jadi memang kertas itu kan dibuatnya menggunakan batang pohon kayu pinus ya. Nah, kalau semakin sering terjadi apa ya, penebangan seperti ini, pastinya akan menimbulkan dampak yang tidak baik untuk lingkungan. Nah, kadang-kadang orang-orang itu membuka hutan untuk ditanami dengan tanaman sejenis ini ya. Jadi hanya ditanamin tanaman untuk membuat kertas itu. Maka tanaman yang nggak diperlukan yang lainnya dibabat habis karena nggak diperlukan. Nah, maka ini sangat berbahaya ya untuk kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Dan ini pun bisa tentu saja mengakibatkan banjir bandang ya. Nah, kenapa tidak menjawab yang B, C, atau D? Kenapa harus A? Memangnya yang B, C, D salahnya di mana? Coba, boleh kita jawab bersama nih. Yang B salahnya di Masa mana? gempa bumi, Bu? Iya, Oh. gempa bumi itu. Oke, kenapa ya? Kan nggak ngefek ya. Gempa bumi itu kan terjadi secara alami ya, Nak ya. Bukan karena kita membabat hutan seperti itu ya. Ini bencana alami. Maka ini salah ya karena ada gempa bumi. Apalagi yang C kenapa salah? Gunung meletus sama gempa bumi juga, Bu.
Oke. Nah, ini juga kita nggak bisa ya mengendalikan ya gunung meletus sama gempa bumi itu kan bencana alami ya, Nak ya. Maka ini tidak bisa. Terus yang D, Abrasi, Abrasi itu yang di pantai itu kan. pengikisan. oke, oke. Jadi ini pohonnya kan nggak ditanam yang di daerah pantai ya kalau kayu pinus itu. Nah, maka ini tidak tepat ya. Karena ada abrasi, kurang tepat. Kalau muncul kabut asap ini bisa juga ya. Ketika membuka lahan, mau ditanami, itu kan paling cepat itu tuh dengan dibakar hutannya. Tapi ini kan mengerikan ya. Dengan membakar hutan tuh kan semua makhluk hidup yang di situ kan ikut terbakar ya. Yang sebenarnya nggak kita sasar gitu loh. Nah, ini mengerikan, bahkan bisa menyebabkan penyakit pernapasan. Nah, anak-anak, maka yang paling tepat adalah yang A ya, banjir bandang. Habitat hewan pasti terganggu dan punahnya jenis tumbuhan tertentu. Karena tadi itu inginnya hanya ditanami satu jenis tumbuhan tadi itu, yang lain nggak dipedulikan ya. Habis nggak apa-apa, punah nggak apa-apa. Yang penting bisa menghasilkan uang dari menanam pohon-pohon ini. Nah, itu kan sangat mengerikan ya. Nanti akan terjadi bencana alam yang lebih besar lagi. Misalnya ada perubahan iklim, hujan badai ya, karena mungkin iklimnya sudah terganggu ya. Nah, anak-anak, antara erosi dan abrasi sudah jelas belum perbedaannya? Sudah, Bu. Oke, kalau erosi itu yang gimana sih? Ini sama-sama pengikisan ya, Nak ya? Atau kalau erosi itu gimana? Kalau abrasi itu gimana? Bedanya apa? Setahu kalian? Kalau erosi itu pengikisan tanah. Ya, terus kalau yang satunya? Pengikisan pantai. Oke, betul ya. Kalau erosi itu pengikisan tanah oleh air hujan. Kalau abrasi itu pengikisan pantai ya. Bisa karena air laut ya. Karena nanti misalnya airnya bertambah tinggi terus mengikis pantainya. Ya, seperti itu. Jelas ya perbedaannya. Nomor 3 ada pertanyaan? Jelas? Bisa kita lanjut ya? Baik. Nomor 4 sekarang. Ini oleh Arwen ya. Sebentar, Ibu Ya, Bu. scroll dulu. Bentar. Oke, gambarnya seperti itu. Ya, ya gini aja Arwen wes. Yuk. Ya. Peristiwa yang terjadi pada nomor 4 adalah, aku jawabnya B, Bu. Nomor 4. Oke, ini siklus air ya atau daur air ya. Ini di kelas 5 kalian sudah belajar ini kan. Ini nomor 4 kata Arwen apa berarti ini nomor 4? Namanya? Presipitasi. Oke, presipitasi. Presipitasi itu apa sih? Ayo. Presipitasi itu hujan. Apakah ini bagian yang menunjukkan hujan? Hujan, Bu. Airnya turun. Oke. Tapi nggak tahu juga deh, Bu. Oke. Ini tapi terus nomor 3 ini apa? Hujan, Bu. Hujan juga. Nah, kira-kira berarti Salah, nomor berarti. 4 ini bukan hujan. Berarti yang lainnya kira-kira. Ada transpirasi, presipitasi, evaporasi, infiltrasi. Oke, baik kita ingat lagi ya. Yuk silahkan dicatat lagi. Siklus air itu urutannya. Nah, ini sebenarnya nggak urutan ya, karena kan berputar terus ya. Misalnya kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 itu kira-kira apa, Nak? Kok ada panah ke atas dari air itu? Evaporasi, Bu. Oke, evaporasi itu apa sih? Penguapan Penguap. air. Oke, penguapan, betul sekali. Penguapan ya. Nah, penguapan air ya yang ada di permukaan karena panas matahari. Nah, selain evaporasi itu ada yang namanya transpirasi. Nah, kalau transpirasi, jadi penguapan itu tidak hanya evaporasi ya, tapi bisa juga transpirasi. Nah, transpirasi ini penguapan pada tumbuhan. Ya, boleh kamu catat kalau kamu lupa ya, penguapan pada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu kan juga bernapas ya, Nak. Di pelajaran sebelumnya kan kita, di bimbel sebelumnya kan pernah belajar ini ya. Tumbuhan itu bernapas, maka dia juga mengeluarkan uap ya, uap air saat bernapas itu. Nah, tak geser ini. Penguapan pada tumbuhan.
Ini bukan ya, kalau transpirasi, evaporasi bukan ya. Nah, kalau nomor 2 ini apa nak? Kira-kira gambarnya ini. Awan. Kondensasi bukan sih? Apa? Kondensasi. Kondensasi. Atau apa ini? Pembentukan apa? Pembentuk Awan. apa itu? Pembentukan awan ya. Nah, kalau awannya sudah jenuh, sudah tidak mampu lagi menahan uap air, dia akan menurunkan titik-titik air ke bumi. Namanya peristiwa apa? Presipitasi. Presipitasi. Atau nama lainnya tadi apa? Presipitasi? Apa? Ayo, nama lainnya presipitasi apa? Hujan. Nah, hujan ini bisa dalam bentuk air, bisa juga dalam bentuk hujan salju ya, untuk daerah-daerah tertentu yang jauh dari khatulistiwa. Atau mungkin dengan ketinggian tertentu. Nah, presipitasi ini hujan. Nah, setelah air ini turun ya ke bumi ya, air itu akan mengalami yang namanya apa? Infiltrasi. Siapa yang tahu infiltrasi itu apa? Air tanah bukan sih? Oke, sebelum air menjadi air tanah, airnya itu dari hujan itu gimana? Meresap ke air meresap, tak lengkapi dulu ya. Air meresap ke tanah ya, bisa menjadi air tanah ya. Bisa juga disimpan di dalam tanah ya. Nah, ini untuk siklus air. Maka kira-kira ini nomor 4 apa sih yang paling tepat? Infiltrasi. Oke, infiltrasi Salah. ya. Nggak apa-apa ya. Kita ingat-ingat lagi. Memang untuk bimbel ini kan materinya dari 4, 5, 6. Oke. Sudah dicatat? Oke, baik. Ibu hapus boleh nggak? Sudah boleh dihapus? Akan Ibu lanjutkan. Baik. Nomor 4 tadi D ya. Selanjutnya nomor 5. Silahkan. Arya. Putus-putus nggak Bu? Halo? Enggak, oke. Lanjut aja yuk Arya 5. Penebangan hutan secara liar dapat mengganggu daur air karena C, Bu. Oke, C itu apa? Dibacakan dong. Air hujan tidak dapat tersimpan menjadi air tanah. Oke. Hah? Halo? Halo? Oke. Tak kira tuh Bu Asmi terlempar ya. Ternyata enggak ada suaranya. Oke. Oke, baik, baik. Ibu lanjutkan ya. Nah, anak-anak, suara Bu Asmi terdengar ya? Terdengar, Bu. Oke, baik. Nomor 5 ini. Oke, nomor 5 ini, kalau penebangan hutan terjadi secara liar, maka jawabannya adalah yang C. Air hujan tidak dapat tersimpan menjadi air tanah. Karena apa? Karena pohon-pohon itu tuh fungsinya apa sih? Untuk menyerap air bukan? Oke, betul sekali. Untuk menyerap air. Pada bagian apanya? Apanya pohon? Akar. Oke, betul. Jadi, kalau misalnya tidak ada pohon, maka tidak ada akar yang bisa menyerap atau menahan atau menyimpan air tanah. Ya, maka itu sangat diperlukan ya untuk pohon-pohon itu bisa tetap tumbuh. Nah, kalau ditebang secara liar, maka ya tidak bisa ya yang C ini. Nah, kalau yang A ini apa sih? Limpasan air hujan menjadi semakin berkurang. Limpasan itu, nah, boleh kamu catat ya. Limpasan itu tuh aliran air yang ada di permukaan tanah. Ya. Jadi kayak air yang mengalir di permukaan tanah yang kelihatan, bukan air di dalam tanah ya. Ini misalnya ya air sungai, air yang ada di selokan, air yang ada di apa ya, danau ya, sungai yang mengarah ke danau, itu limpasan ya. Kalau misalnya
ditebangi terus ya airnya malah justru semakin banyak ya yang mengalir di permukaan ya, sehingga menjadi banjir nantinya karena tidak terserap. Bukan malah berkurang ya kalau hutannya ditebangi, justru malah semakin banyak. Maka ini salah yang A. Jawabannya nomor 5 tadi C, sudah jelas anak-anak. Oke. Mbak Asmi kok tidak bisa melihat wajah kalian ya? Sebentar. Oh, di sini rupanya. Sebentar, tak geser ya. Baik. Ibu lanjutkan ya, Nak ya. Nomor 6 yuk, silahkan. Vito ada, Vito? Vito tidak ada. Rama ya. Silahkan Rama. Oke. Kegiatan manusia berikut ini dapat mempercepat peresapan air hujan adalah maybe abu kayaknya. Oke, yang A apa dibacakan? Pembuatan biopori di sekitar rumah. Oke, biopori. Siapa yang tahu atau punya gambaran atau pernah lihat, pernah baca apa itu biopori itu? Tempat untuk peresapan air, bukan? Oke, betul sekali ya. Biopori itu memang untuk peresapan air. Jadi kayak lubang di tanah yang sangat. Di mana? Siapa ini yang jawab? Di tempat Evan, Bu. Wih, Evan ada tuh ini. Wah, akhirnya tak kira kamu nggak gabung ya. Oke, Evan. Nah, ini bagus ini ya. Bisa juga lubangnya ini dimasuki sampah organik. Jadi nanti sekaligus Jadi itu pupuk, Bu. pinter jadi pupuk, terus bisa juga menyerap air ya. Jadi ini sangat berfaedah ya, Nak ya. Tapi Nah, nggak berpengaruh, Bu. berpengaruh. Nyerapnya sedikit-sedikit, Bu. Ya, tapi lumayan. Ya berarti mungkin kurang lubang bioporinya mungkin hanya sedikit, jadi harus ditambah. 10 ya, Bu. Oh, apa? Iya. Tapi kan golongannya kecil-kecil. Iya, benar. Nah, mungkin em, apa namanya daerah resapan air itu intinya kan ya kalau bisa kan tanah ya. Paling mudah menyerap air itu kan tanah ya. Kalau aspal atau konblok atau yang di semen kayak gitu ya, ada semennya kayak gitu, dicor. Nah, itu nanti sulit ya menyerap air ya. Maka paling tidak itu ya ada bagian tanahnya lah kalau rumah itu paling enggak halamannya tuh ada tanahnya gitu loh. Nah, ini sekaligus untuk membantu peresapan air hujan. Jadi kalau air hujan tuh halamannya itu juga paling enggak bisa untuk meresap air, menyerap air hujannya. Supaya air hujannya tuh enggak terus lari ke daerah lain. Jadi kita harus punya tanggung jawab juga ya. Nah, maka ini memang betul ya untuk nomor 6 ini. Salah satu caranya ya membuat lubang biopori ini. Bu Asmi itu susah ini pakai apa? Mouse. Kalau yang lain ini malah nggak masuk ya, Nak ya. Nggak sesuai jawabannya ya. Yang B, C, dan D ini ya. Masuk malah mempercepat kan nggak bisa ya. Kalau bendungan itu tuh bukan malah untuk menyerap air ya, tapi dia untuk menampung ya. Supaya nanti airnya itu bisa tertampung di situ, nggak malah meresap. Dan bisa dialirkan misalnya untuk pengairan. Oke, nomor 6 jelas ya. Berikutnya nomor 7, silahkan. Landro, apakah ada ini? Ada. Oke, Landro, silahkan nomor 7. Pembangunan perumahan dan pengundulan hutan merupakan kegiatan yang mempengaruhi daur air karena A. Oke, baik. Nomor 7. Pembangunan perumahan dan pengundulan hutan ini memengaruhi daur air ya, memang ya. Karena kan tanahnya itu kan jadi tertutup oleh bangunan ya, sehingga resapannya itu kan berkurang ya, Nak ya. Nah, apakah tidak dapat menyerap air hujan? Sebenarnya ini antara A dan C ini mirip ya, Nak ya. Tanah tidak dapat menyerap air hujan atau penyerapan air tanah semakin berkurang. C, Bu. Nah, kalau lebih tepatnya sebenarnya yang C ya, karena mungkin saja hanya berkurang ya, tapi bukan terus tidak dapat ya. Maka kita lebih memilih yang C saja ya, Nak ya, karena kita pilih yang paling tepat. Sebenarnya yang A ini juga bisa, tapi bukan terus tidak dapat, hanya berkurang ya. Pastikan ada bagian atau ada sisa tanah yang bisa untuk
meresap air hujan itu tadi. Maka yang lebih tepat adalah yang C ya. Oke, jelas? Bisa Ibu lanjutkan? Bisa, Bu. Oke, kita lanjutkan nomor 8 ya. Silakan Cafin ya. Nomor 8 Cafin. Oke, baik. Nah, ini sudah ganti materi ya ini ya. Oke, silakan. Perhatikan daftar di bawah ini. Terjadi pergantian siang dan malam. 2. Terjadinya gerak semu harian matahari. 3. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda. 4. Perbedaan lamanya waktu siang dan malam. 5. Pemepatan di daerah kutub. Akibat adanya rotasi bumi ditunjukkan oleh nomor aku abu. Oke, baik. Sebentar, yang A ya. Coba kita cek dulu. Apakah benar yang A? Rotasi bumi itu apa sih kira-kira setahu anak-anak? Buminya berputar, Bu. Perputaran Berputar. bumi pada porosnya. Oke. Iya, perputaran bumi pada porosnya. Nah, kamu bisa mencatat ya. Jadi gerakan bumi itu ada 2 ya. Bumi itu ada 2 gerakan ya. Nah, ada yang namanya rotasi bumi. Ya, ini gerakan bumi ya. Apa tadi rotasi bumi? Bumi berputar pada Porosnya. Oke, berputar pada porosnya. Jadi muter sendiri gitu loh. Muter sendiri. Itu artinya bumi berputar pada porosnya ya. Nah, lalu yang kedua ada gerakan bumi selain muter sendiri pada porosnya. Nah, dia itu berputar mengelilingi matahari juga. Jadi sambil muter itu sambil mengelilingi matahari, ya. Nah, namanya apa gerakan bumi mengelilingi matahari? Revolusi bumi. Oke, revolusi bumi. Nah, ini bumi mengelilingi siapa tadi? Matahari. Nah, ini 2 gerakan bumi ya. Coba, sudah jelas belum sampai sini? Ada 2 gerakan bumi. Rotasi, itu berputar pada porosnya. Revolusi, mengelilingi matahari. Nah, akibat dari kegiatan ini itu ya, ada beberapa hal. Nah, yang ditanyakan di sini kan akibat rotasi bumi ya. Kamu sambil mencatat ya. Oke, akibat rotasi bumi. Sebentar, Bu Asmi mau share screen saja ya. Akibat rotasi bumi. Ini udah dicatat ya, Nak ya? Nanti hilang soalnya kalau Bu Asmi stop share. Oke. Akibat rotasi itu apa sih? Bumi berputar pada porosnya itu? Sebentar. Nanti sekalian dicatat yang akibat dari revolusi bumi juga ya. Nah, Ibu siapkan dulu. Waduh, kok hilang? Bentar. Oke. Rotasi bumi. Nah, ini catat ya, Nak ya. Rotasi bumi. Akibatnya apa saja ini? Terjadinya pergantian siang dan malam. Ya, pergantian siang dan malam. Terus gerak semu harian matahari. Maksud dari gerak semu harian matahari itu adalah matahari itu seolah-olah terbit dari timur ya dan terbenam di barat ya. Padahal mataharinya tuh diem aja, yang bergerak tuh buminya ya. Nah, ini.
Akibat rotasi bumi. Gerak semu harian. Kalau revolusi nanti gerak semu tahunan. Nah, terjadi siang dan malam karena buminya kan berputar ya. Nah, makanya bagian, oh sekarang kita sedang akan siang. Nah, mungkin di belahan bumi lainnya sedang malam ya. Nah, misalnya kita saat nonton bola tuh. Nah, mungkin mereka tandingnya tuh sebenarnya waktu siang ya atau pagi ya. Nah, kita nonton bolanya itu kan ketika biasanya malam hari kan kalau di sini. Nah, itu karena terjadi pergantian siang dan malam ya. Kemudian adanya perbedaan waktu di berbagai tempat ya, seperti tadi yang Bu Asmi jelaskan ya. Misalnya di sini sedang jam 9, nah mungkin di belahan bumi lainnya sedang jam berapa ya. Bahkan di sini dengan yang di Bali, dengan yang di Papua itu sudah berbeda ya jamnya ya. Ada WIB, WITA, WIT itu akibat dari rotasi bumi. Nah, selain itu ada pemempatan bumi di daerah kutub. Jadi kutubnya tuh semakin datar ya, Nak ya. Jadi bumi itu enggak yang benar-benar bulat gitu ya. Tapi tempat di daerah kutubnya. Jadi kayak datar gitu. Terus penggembungan di daerah Katulistiwa. Jadi nanti bentuknya tuh semakin oval gitu ya. Elips gitu ya, kayak telur. Gini ya. Nah, jadi semakin menggembung di daerah Katulistiwa di bagian tengahnya. Kemudian terjadi juga pembelokan arah angin dan pembelokan arus air laut karena buminya berputar ya. Jadi itu pengaruh juga ya. Jadi arah angin itu nggak lurus-lurus aja ya. Arah arus air laut itu juga nggak lurus-lurus aja, tapi belok-belok ya. Karena buminya berputar. Nah, ini akibat dari rotasi bumi ya, Nak ya. Sudah dicatat belum? Belum selesai, Bu. Oke, diselesain dulu. Nah, bumi itu berotasi atau berputar pada porosnya itu selama 1 hari ya, atau 24 jam. Nah, ini loh, lebih tepatnya tuh ini, 23 jam 56 detik. Menit tengok detik. Nah, atau dibulatkan menjadi 24 jam. Jadi sehari itu bumi berotasi. Nah, kalau berevolusi itu 1 tahun anak-anak ya, selama 365 hari. Nah, ini sebenarnya ada kelebihan ya, 1/4 hari. Maka di bulan Februari itu ada yang tanggalnya 28, ada yang tanggalnya 29 sampai 28, ada yang sampai 29. Karena 1/4 ini setiap 4 tahun sekali itu kan ditambahin jadi 1 hari ya. Nah, ini 4 tahun sekali terdiri dari 366. Misalnya sekarang 2000 berapa sih? 2021. Nah, ini Februarinya 28 hari. Besok di 2024 itu Februarinya ada 366 hari. Karena itu tahun kabisat ya. Habis dibagi 4 tahunnya. Oke, sudah anak-anak? Oke. Nah, kalau revolusi bumi mengelilingi matahari itu, gerakan bumi mengelilingi matahari, ada akibat yang lainnya. Nah, ini gerak semu tahunan matahari. Nah, kamu bisa catat ya. Gerak semu tahunan matahari. Seolah-olah matahari itu ada atau terbit dari posisi yang berbeda ya. Tapi tetap dari timur. Tapi kayak agak geser gitu loh kelihatannya. Padahal ya itu sebenarnya enggak, itu hanya gerak semu. Kelihatannya bukan gerak nyata ya. Kalau yang rotasi tadi kan gerak semu harian. Kalau yang revolusi gerak semu tahunan. Oke, kemudian berikutnya selain ada gerak semu tahunan matahari, akibat dari revolusi bumi itu adanya perubahan musim. Ya, kalau di Indonesia tuh musimnya ada apa saja, Nak? Hujan, kemarau. Oke, musim penghujan dan musim kemarau. Kalau di daerah atau di negara yang jauh dari Katulistiwa, ya, kalau kita kan dekat ya dengan garis Katulistiwa, maka hanya 2 musim itu. Kalau di daerah lain, ya, di negara lain, itu bisa mengalami 4 musim ya. Nah, ini di sini ada musim panas, semi, dingin dan gugur ya. Nah, ini muter terus ya.
Semi terus panas, terus gugur, terus dingin, terus semi, dan seterusnya. Muter terus. Ya, ini perubahan musim itu karena revolusi bumi. Bumi mengelilingi matahari ya, kayak gini ya. Kemudian terlihatnya rasi bintang yang berbeda. Nah, kalau misalnya langit cerah, ya, kalian melihat ke langit pada malam hari akan ada rasi bintang ya, gugusan bintang ya. Nah, ini bisa berbeda-beda. Kemudian terjadi perbedaan lamanya siang dan malam. Nah, biasanya di negara-negara di dekat kutub itu waktu siang itu tuh lebih lama ya di sana ya. Jadi ketika malam hari, tengah malam pun mataharinya tuh masih bersinar cerah gitu loh ya. Terang begitu. Nah, itu misalnya di negara Finlandia ya. Di daerah-daerah dekat kutub sana, jadi mereka siangnya tuh lebih lama. Nah, sehingga kalau orang puasa tuh kayaknya juga terkena efeknya juga ya, puasanya menjadi lebih lama sepertinya kalau di sana. Karena siangnya tuh juga lama. Jadi malamnya hanya sebentar. Di tengah malam itu masih cerah. Itu benar ada ya seperti itu ya. Nanti kamu bisa searching negara mana saja sih yang waktu siangnya tuh lebih lama. Nah, nanti bisa kamu cari ya. Ini efek dari revolusi bumi. Bumi mengelilingi matahari. Oke, sudah dicatat anak-anak sampai sini? Bisa Ibu stop share? Oke? Baik. Kita kembali ke soal yang tadi. Coba, tadi Cavin jawab yang mana? Efek dari rotasi bumi. Yang A, Bu. Yang A, coba 1, 2, dan 5. 1. Apakah benar ini pergantian siang dan malam karena rotasi? Sambil dilihat lagi catatannya tadi. Benar ya? Kemudian nomor 2, terjadinya gerak semu harian. Yang rotasi itu yang harian apa yang tahunan? Halo? Harian. Harian ya. Tadi kan rotasi itu selama sehari. 5, pemanfaatan di daerah kutub. Oke, betul ya. Sama penggembungan di daerah Khatulistiwa. Kalau perbedaan lamanya siang dan malam ini karena revolusi. Rasi bintang ini revolusi. Ya, oke. Jadi betul yang A ya. Baik, tidak apa-apa kalau memang masih agak-agak bingung. Kita sambil belajar yang ini ya, karena ini memang baru, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya nomor 9. Silahkan. Evan. Halo, Bu. Oke. Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIB. Hal tersebut disebabkan adanya A, Bu, rotasi bumi. Oke, rotasi bumi ya. Tadi ada pembagian waktu ya, pembagian daerah waktu ya. Atau perbedaan daerah waktu. Nah, ini karena rotasi bumi. Kalau kita yang mana, Dek? Yang mana, Nak? WIB, WITA, atau WIB? WIB, Bu. WIB. Oke, WIB. Waktu Indonesia bukan bercanda ya, barat. Oke, nomor WIB 9. itu Tokopedia nggak tahu, Bu? WIB. Oh iya. Kamu iklan ya ini ya. Oke, baik. Jelas ya ini sampai sini. Ibu lanjutkan ya, tak hapus ya. Oke, kita ke nomor 10. Gerak bumi. Silahkan oleh Kezia. Gerak bumi mengelilingi matahari mengakibatkan terjadinya aku C, Bu, perbedaan waktu di berbagai belahan bumi. Oke, baik. Gerak bumi mengelilingi matahari itu namanya gerak apa tadi? Yang mengelilingi matahari? Namanya apa? Revolusi. Revolusi bumi. Nah, ya. Apa sih akibat dari revolusi bumi itu? Nah, kalau pasang surut air laut itu karena revolusi bulan. Nah, kalau ini bulan ya, Nak ya. Bulan itu juga bergerak loh, Nak. Bulan itu tuh satelit alaminya bumi. Tahu ya, bulan ya, pernah lihat bulan ya. Itu tuh satelit alami yang dimiliki oleh planet kita.
Nah, dia itu memiliki 3 gerakan malah ya. Yang pertama itu dia berputar pada porosnya, muter sendiri bulannya. Itu namanya apa? Nek berputar pada porosnya? Rotasi. Rotasi siapa? Rotasi bulan. Kalau yang muter bulan berarti rotasi bulan. Yang muter bumi berarti rotasi bumi. Nah, bulan tadi punya rotasi bulan. Terus dia itu mengelilingi bumi, namanya revolusi bulan. Dan juga bersama bumi, bulan itu ikut mengelilingi matahari ya, secara nggak langsung ya. Itu tuh akibat si bulan itu tuh selalu mengelilingi bumi. Maka dia mau nggak mau ya harus ikutan juga mengelilingi matahari. Itu namanya gerak spiral. Nah, jadi itu ya 3 gerakan itu ya, rotasi bulan, revolusi bulan, gerak spiral ya. Oke, nah ini yang A karena revolusi bulan, jadi mengitari bumi. Akhirnya kalau bulannya dekat dengan laut, kayak ada gravitasinya bulan gitu loh. Maka air lautnya tuh kayak kesedot naik gitu loh. Maka terjadi pasang air laut. Kalau bulannya menjauhi bumi, ya itu surut air lautnya ya, menjadi sedikit. Jadi orbitnya atau garis edarnya itu mereka tuh nggak berbentuk bulat ya nak ya, atau lingkaran nggak ya, tapi dia tuh berbentuk elips, lonjong kayak gitu. Maka kadang-kadang ada titik terdekat dan titik terjauh ya. Nah, kemudian adanya gerak semu harian matahari, ini kan rotasi ya kalau harian ya, maka ini salah ya. Kalau tahunan, nah itu betul. Terjadinya pergantian musim secara berkala. Yang mana nih? Yang pergantian musim tadi karena apa, nak? Revolusi bukan tuh, Bu? Karena revolusi. Kalau perbedaan waktu di belahan bumi, perbedaan waktu itu gimana? Adanya, oh mungkin yang sini siang, yang sini malam. Nah, apakah ini karena Rotasi, Bu. revolusi? Nah, ini karena Rotasi. Karena rotasi ya. Maka yang karena revolusi yang mana? Yang tepat jawabannya. D. Yang D ya. Yang musim itu yang karena revolusi ya. Perbedaan waktu tuh oh yang sini siang, yang sana malam ya. Kalau yang revolusi tadi itu lamanya ya, perbedaan lamanya siang dan malam itu revolusi. Kalau terjadinya perbedaan siang apa? Perbedaan waktu itu karena rotasi ya. Jadi agak beda anak-anak. Kalau yang revolusi itu lamanya siang dan malam. Kalau rotasi terjadinya perbedaan siang dan malam. Yang satu siang, yang satu malam itu rotasi. Tapi kalau yang siangnya lebih lama itu revolusi. Emang agak mirip sih ini ya. Nah, maka perlu dibaca ulang mungkin ya. Perbedaan waktu di berbagai belahan bumi itu maksudnya bedanya yaitu siang dan malam. Berarti ini rotasi. Nah, maka ini nomor 10 yang tepat adalah yang D ya. Oke. Sudah jelas belum sampai sini? Ah, ini tadi kamu bisa mencatat ya yang A ini ya. Akibat revolusi bulan ada ini. Siklus pasang surut air laut. Karena tadi lintasannya berbentuk elips seperti ini ya. Nah, ini ada yang mengelilingi. Terus yang di tengah ada yang dikelilingi. Nah, kalau kayak gini kan berarti ada di posisi terdekat. Tapi kalau ada di sini, misalnya bulannya di sini, ini kan ada yang di terjauh ya. Kalau seperti ini, surut. Kalau seperti ini, pasang. Oke, Ibu hapus ya. Kita lanjutkan ke nomor 11. Silahkan Kevin. Wah, ini gede banget nih. Bentar, tak kecil kayak malah kegedean. Bentar ya. Tutupin soalnya. Oke, Kevin. Kevin. Yang planet yang ditunjukkan oleh huruf X dan Y adalah Bumi dan Uranus. Oke, baik. Kita akan cek. Kalau ini apa sih, Nak? Kira-kira gambaran Mataharinya bukan toh, Bu? Iya, betul sekali. Planet yang ada di tata surya kita, yang benar-benar sudah ditemukan, sudah yakin itu disebut planet, itu ada berapa berarti? Planet di tata surya kita ada
Ada 8. 8. Oke, planet di tata surya. Tata surya, yuk boleh dicatat. Urutannya ya. Dari yang paling dekat dengan matahari namanya planet apa, Nak? Yang paling kecil, terkecil? Merkurius. Merkurius. Terus berikutnya disusul setelah Merkurius itu Venus. ada planet yang terpanas ya di tata surya ya, Venus. Walaupun yang terdekat itu Merkurius, tapi yang terpanas itu Venus loh, Nak. Karena di sini itu Venus itu diselimuti oleh atmosfer yang sangat tebal, sehingga dia itu atmosfernya tuh menjebak panas matahari di dalamnya. Panas mataharinya tuh nggak bisa keluar lagi, sehingga dia sangat panas. Gerakannya juga sangat lambat dan berlawanan dengan rotasi planet yang lain. Selanjutnya, planet ketiga dari tata surya ini adalah yang kita tempati, yaitu Bumi. Nah, satu-satunya planet yang berpenghuni ya, ada kehidupan. Berikutnya, ada planet merah ini yang mempunyai 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Planet apakah ini? Mars, planet merah ya. Berikutnya, planet terbesar di tata surya kita adalah planet Jupiter atau Jupiter ya. Berikutnya, planet bercincin yang sangat indah, kembarannya Jupiter kayak Saturnus. Oke. Saturnus ya, dia terbesar kedua ya. Terus berikutnya, ini planet kembar juga ini, besarnya hampir sama. Uranus. Uranus, oke. Terus planet terjauh dari matahari, Neptunus. Nah, ini terdingin ya, karena paling jauh dengan matahari ya. Dia juga sering disebut planet pembuat ulah. Karena apa? Dia ini sering keluar dari garis edarnya ya. Sering nggak Neptunus ngelewati tuh yang orbit. warna biru itu, Bu. Oh, biasanya disimbolkan dengan warna biru itu loh, ya. Karena dingin ya di sana ya. Ini terdingin, ini terpanas, terbesar. Ini tuh sebenarnya punya cincin juga ya, tapi tipis ya, jadi nggak terlalu digambarkan ya. Ini yang cincinnya tebal ya. Nah ini ya anak-anak ya, planet yang ada di tata surya kita. Nah, kalian bisa melihat menggunakan aplikasi itu loh, apa rumah belajar itu loh kan di sana ada toh tentang wahana jelajah angkasa, ada rasi bintang juga kalian bisa lihat. Oke. Nah, jadi ini nomor 11 itu adalah yang A ya, benar ya, Bumi dan Uranus ya, Nak ya, di sini. Oke, jelas nomor 11? Jelas, Bu. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Ini tak hapus ya. Terus nomor 12, silahkan ke Noel. Yo, Noel, yuk. Halo, kedengeran nggak, Bu? Kedengeran dong. Yuk. Planet di tata surya yang tidak memiliki satelit merupakan planet terpanas di tata surya serta memiliki arah rotasi berlawanan dari timur ke barat ditunjukkan oleh nomor Planet apa sih? Yang tadi yang terpanas itu apa? Tidak punya satelit? Venus, Bu. Venus. Venus. Mana nih? Venus yang mana? Ini mataharinya nih yang tengah nih. Venus Yang yang kedua, mana? Bu. Kedua, Bu. Yang kedua. Kalau yang pertama namanya planet apa? Merkurius. Merkurius. Oke, terus yang ini ada cincinnya nih, nomor 6 ini. Planet apa? Saturnus. Saturnus. Yang terluar atau terjauh namanya planet apa? Neptunus. Neptunus. Ya Neptunus. Neptunus. Uranus yang nomor 7 ini ya. Oke, planet kita di urutan keberapa? 3. 3. Nomor 4 itu planet merah? Mars. Mars. Oke. Nomor 12 ini tadi yang terpanas yaitu Venus nomor 2. Jadi jawabannya B. Arah rotasinya tuh berlawanan dengan planet yang lain ya. Jadi dia dari timur ke barat. Kalau bumi itu dari barat ke timur. Muternya loh ya. Makanya matahari itu seolah-olah terbitnya itu dari timur. Kebalikannya rotasi itu. Nah, seperti itu ya. Oke, jelas ya nomor 12. Lanjut nomor 13. Silahkan. Ceta ada Ceta? Kalau nggak ada Nindi. Oke Nindi, yuk. Silahkan Nindi.
Oke, nggak ada. Berarti anu aja. Risa aja yuk. 13, Risa. Sebentar. Tadi soalnya aku lewatin. Gimana? Sebentar, soalnya tadi aku lewatin. Oke, baik. Kamu baca aja dulu soalnya nggak apa-apa. Perhatikan gambar di bawah ini. Planet yang ditunjukkan oleh nomor 2, 3, dan 4 adalah Apa ini? Mataharinya yang ada di mana? Ini ya, mataharinya di sini ya. Boleh jawab nggak, Bu? Oke, nggak apa-apa. Boleh dibantu. Boleh A, Bu. Uranus. Bentar. Apa? aku Bukan Uranus, ding, Bu. Bukan Uranus. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Aku B, Bu. A atau B? Atau jawaban lain? Duanya apa? Yang nomor 2 ini apa ini? Uranus bukan sih, Bu? Uranus. Uranus, Saturnus, Jupiter. Oke, nomor 2 ini adalah Uranus ya. Jadi kan di luar-luar ini memang sebenarnya tuh ada cincin-cincinnya ya, tapi memang tipis. Yang paling terlihat itu ya punya Saturnus. Saturnus tuh yang gede. Terus yang ukurannya hampir menyerupai Jupiter ya. Jadi nomor 2 ini Uranus. Nomor 3 apa berarti? Sebelum Uranus itu apa? Saturnus, Saturnus. Jupiter. Nomor 4 Jupiter. Jadi A. yang A ya. Betul. Mataharinya tuh yang di sini ini ya, Nak ya. Ini Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan terakhir Neptunus ya. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan nomor 14. Silahkan. Sesya. Perhatikan daftar ciri-ciri planet di bawah ini. 1. Sering keluar dari garis edarnya. 2. Memiliki suhu terdingin di tata surya. 3. Memiliki cincin yang tipis. Planet yang memiliki ciri tersebut adalah planet C, Bu, Neptunus. Oke, betul ya, Neptunus ya. Dia merupakan planet yang terdingin ya di tata surya karena paling jauh dari matahari ya. Lalu tadi sering keluar dari garis edarnya dan punya cincin yang tipis. C ya. Oke, lanjut 15. Silahkan. Dea. Planet yang memiliki satu satelit yaitu bulan dan mendapatkan julukan planet biru adalah abu Neptunus. Oke, baik. Nah, ini sedikit mengecoh ya, karena birunya ini ya, Nak ya. D bukan tuh, Bu. Bumi atau Neptunus kira-kira yang satelitnya namanya bulan. Bumi ya. Jadi ini tuh bumi. Bumi itu juga dijuluki planet biru, anak-anak. Karena apa? Birunya itu dari biru apa? Air. Air, betul. Lautnya. Karena 2/3 permukaan bumi itu tuh adalah air ya, Nak ya. Kalau kamu misalnya pakai apa namanya Google Earth ya, itu aplikasi ya, atau misalnya kamu atau global lah ya, dia itu kelihatan memang biru begitu ya, Nak ya. Jadi ini lebih tepatnya adalah yang bumi, karena kalau satelitnya Neptunus itu bukan bulan ya. Itu nanti Bu Asmi tunjukin untuk apa namanya satelit-satelit itu ya. Baik, berikutnya. Jadi nomor 15D, untuk nomor 16 silahkan Davinsa. Ya, Bu. Ciri-ciri planet Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Oke, betul ya. Terkecil, betul sekali. Dan paling dekat dengan matahari, itulah Merkurius. Kalau yang terbesar dan punya banyak satelit itu planet apa, Nak? Jupiter, bukan? Jupiter, betul. Terpanas, rotasinya dari timur ke barat, apa tadi? Venus. Nah, ini kalau yang D ini enggak ya? Enggak ada. Apa, Nak? Enggak apa-apa. Oh ya, oke. Kalau yang cincin tipis, yang punya cincin-cincin tuh hanya Saturnus, Uranus, Neptunus ya.
Yang satelitnya 2 itu apa ya? Nanti kita cari ya. Baik, kita lanjut dulu. Planet yang berwarna ini. Yuk, silahkan. Hmm, suara nggak ada. Andin, ada Andin? Nggak ada ya. Disa aja yuk, Disa. Oke, planet yang berwarna kemerahan dan memiliki satelit yaitu Phobos dan Deimos. Deimos adalah 17. Yang D, Bu? Atau Oke, betul sekali. Mars ya, planet yang berwarna kemerahan ya. Satelitnya ada 2, yaitu Phobos dan Deimos. Itu planet Mars ya. Oke, jelas ya. Sekarang 18. Silahkan Calvin. Bu, nomor 16 tadi apa? 16 itu adalah C, ceria. Oke. Nomor 18. Planet yang memiliki satelit terbesar di tata surya yang bernama satelit Ganymede adalah planet kira-kira apa? Ini B, juga Jupiter. Jupiter ya, betul. Jadi dia itu merupakan planet terbesar juga dan mempunyai satelit yang terbesar juga di tata surya. Nah, satelitnya itu bernama Ganymede. Nah, ini adalah planet Jupiter ya. Jadi satelitnya tuh ada banyak ya untuk Jupiter itu tuh. Nah, sebentar Bu Asmi akan tunjukkan ya. Ada juga satelit yang apa namanya bernama Titan ya. Kita akan lihat sebentar. Mana ya? Nah, selain planet-planet itu, benda angkasa itu ada yang namanya komet ya, asteroid, meteorit, dan satelit. Nah, ini ya, Nak ya. Tadi Jupiter itu memiliki satelit ada 16 ya. Terus apa namanya? 4 satelit terbesarnya itu Ganymede, Callisto, Europe, dan Io ya. Saturnus juga punya satelit ya, Titan yang terbesar juga. Terus Uranus juga punya, ya ini banyak juga ya, 27 malah ya satelitnya ya. Gitu. Kalau satelitnya bumi itu hanya bulan ya. Kalau Mars itu Phobos dan Deimos. Venus tidak punya ya satelit. Ini juga tidak punya ya, Merkurius. Oke. Ibu lanjutkan kembali ke soal yang tadi. Ibu lanjutkan ke nomor 19 ya, Nak ya. Nah, urutan posisi ini. Silahkan Pio. Urutan posisi yang tepat saat terjadi gerhana matahari adalah 19A. Matahari, bulan, bumi. Baik, kita akan bahas ya. Silahkan nanti anak-anak catat. Jadi gerhana itu ada 2 ya. Yang utama itu ada 2. Yaitu gerhana matahari dan yang satu gerhana apa, Nak? Gerhana bulan ya. Nah, ini untuk mengingat posisinya ya, kamu bisa mengingatnya dengan cara ya. Kalau matahari, gerhana matahari itu urutannya adalah bul, mi. Matahari, bulan, bumi ya. Saya tak catat dulu. Kalian bisa mencatat ya. Matahari, kok matahari. Bulan, bumi. Atau disingkat Mabulmi. Oke. Jelas ini anak-anak urutannya itu? Berarti betul ya, matahari, bulan, bumi ya, yang A ya, 19. Kemudian kalau gerhana bulan itu urutannya adalah Mamibul ya, matahari, bumi, bulan. Atau disingkat Mamibul. Ini hanya untuk mempermudah mengingat aja ya, Nak ya. Kalau kamu misalnya nggak perlu seperti ini ya nggak apa-apa. Ini hanya untuk mempermudah saja. Oke?
Jadi 19 yang A. Nah, selanjutnya silahkan ditambahkan catatan di bawahnya. Gerhana matahari itu ada 3 jenis ya. Silahkan dicatat ya, GM. GM itu gerhana matahari ya, Bu Asmi singkat saja. Gerhana matahari, nah Bu Asmi catatkan. Yang pertama adalah gerhana matahari sebagian. Atau nama lainnya parsial. Nah, parsial itu tuh artinya sebagian ya, Nak ya. Ini terjadi jika bumi berada di penumbra. Bulan. Tak panjangin dulu biar udah mencatat. Nah, ini gerhana matahari sebagian ya, Nak ya, atau parsial ya. Bumi berada di penumbra bulan. Nah, kalau gerhana matahari total ya, itu bumi berada di umbra bulan. Apa sih umbra sama penumbra itu? Umbra itu daerah yang gelap, daerah gelap yang hitam. Kalau penumbra itu daerah yang masih bayang-bayang atau samar-samar ya. Nanti kita akan lihat bedanya di gambar di bawahnya ya. Di soal di bawahnya ya. Jadi umbra itu yang gelap, penumbra itu yang bayang-bayang atau samar-samar. Nah, selain gerhana matahari sebagian dan total, ada juga yang namanya gerhana matahari cincin. Nah, ini kamu catat dulu aja biar nanti bisa kita bahas ya, cincin. Nah, kalau cincin ini tuh terjadinya sangat langka ya. Jadi hanya terjadi ketika bulan itu berada di titik terjauh dengan bumi ya. Pas di bagian elipsnya itu yang terjauh gitu. Nah, ini apabila bumi ya berada pada perpanjangan umbra bulan. Jadi umbranya itu tuh memanjang, nanti kayak membentuk apa ya? Segitiga gitu. Nanti kita akan lihat di gambarnya ya. Itu gerhana matahari ada 3. Sebagian total cincin. Nah, kalau gerhana bulan nggak ada yang cincin ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Gerhana bulan, GB. Gerhana bulan sebagian. Nah, beda ya ini kalau yang matahari dan bulan itu. Kalau gerhana bulan sebagian itu, jika ya sebagian bulan masuk ke umbra bumi dan sebagian lagi masuk ke penumbra bumi. Jadi separuh-separuh. Separuhnya masuk di daerah gelap, separuhnya masuk di daerah yang bayang-bayang samar. Itu sebagian ya, gerhana bulan sebagian. Berikutnya gerhana bulan total ya. Ini jika bulan masuk ke umbra bumi. Semua bulannya tuh masuk ke umbra bumi. Nah, makanya gelap. Itu total. Pokoknya total tuh masuk ke umbra intinya. Yang total itu yang gelap semuanya, terus semuanya itu masuk ke umbra. Itu total. Matahari ini kan juga masuk ke umbra ya. Yang gerhana bulan juga masuk ke umbra. Oke. Gerhana bulan berikutnya adalah gerhana bulan penumbra. Jadi ini terjadi jika bulan masuk ke penumbra, ke bayang-bayang samar bumi ya, ke penumbra bumi. Nah, yang penting kalian catat dulu, nanti kita akan bahas ya. Jadi bedanya di sini. Kalau yang matahari itu ada cincin ya, kalau bulan itu ada penumbra. Penumbra itu nanti bulannya masuk ke bayang-bayang samar dari bumi. Yang sama-sama ada itu total ya, dan sebagian. Oke, catat dulu ya, Nak ya. Ini untuk menjawab nanti nomor 20 dan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke. Sudah belum, anak-anak? Masih mencatat?
Bentar, Bu. Oke, baik. Kalau sudah nanti akan Bu Asmi hapus. Karena kita akan melihat beberapa soal setelah ini ya. Nanti kalau sudah sampai ke Raya atau Vira. Vira ada ini, Vira? Raya ada enggak? Jawab. Tidak ada? Baik. Siapa yang belum kebagian menjawab soal tadi? Apakah masih ada? Oke, baik. Berarti setelah ini akan kita bahas bersama. Sudah belum ini? Gimana? Tak hapus boleh? Sudah selesai nyatetnya? Udah, Bu. Oke. Yang belum siapa? Supaya nanti nggak ketinggal. Oke, karena nggak ada yang jawab, berarti Bu Asmi rasa sudah semua ya? Sudah mencatat semua ya? Bu Asmi akan hapus. Nanti kita lihat di catatanmu. Oke, kita lihat ke nomor 20. Gambar yang menunjukkan gerhana bulan. Bulan ya, ingat-ingat. Gerhana bulan dan yang sebagian. Nek bulan, kalau sebagian itu tadi artinya separuh-separuh ya, Nak ya. Kita ingat dulu urutannya kalau gerhana bulan itu apa? Mamibul atau Mabulmi? Mamibul. Mamibul berarti matahari, bumi, bulan. Berarti pilihannya yang A, C, D ya. Apakah yang A? Yang sebagian anak-anak. Yang bumi, yang bulannya sebagian ada di penumbra, sebagian ada di umbra. Nah, yang kayak bayang-bayang gelap seperti ini ya, Nak ya. Ini namanya umbra. Ini umbra. Ini umbra sampai sini. Terus ini umbra. Umbra. Nah, ini perpanjangan umbra, anak-anak. Kalau seperti ini akan terjadi gerhana matahari cincin nanti ya. Maaf, ini nggak pas ya ini ya. Kok buminya yang di tengah? Ini salah ya. Ini nggak ada kalau kayak gini, Nak. Tapi modelnya kalau gerhana matahari cincin itu nanti ada kayak seperti ininya ya, Nak ya. Jadi yang buminya di sini. Oke. Mana kira-kira yang gerhana bulan sebagian? Ini penumbra. Penumbra. Yang daerah nggak terlalu gelap itu penumbra. Yang masih masuk di garis tuh loh, Nak. Ini penumbra. Ini penumbra, penumbra. Menurut kalian yang mana kalau sebagian? Jika sebagian bulan masuk ke umbra bumi, sebagian lagi ke penumbra. Mana yang seperti itu? A. Yang A, betul sekali. Ya, jadi yang A ya, Nak ya. Ini bulannya kan separuh-separuh tuh. Separuh masuk ke daerah yang gelap, yaitu ke umbra. Separuh lagi ada di daerah yang samar-samar, yaitu penumbra. Maka ini terjadi gerhana bulan karena urutannya seperti ini dan sebagian. Bukan yang ini ya. Kalau ini terjadi gerhana bulan apa, Nak? Ini bulan juga ini. Tapi apa ini? Bulannya ada di mana ini? Daerah yang samar-samar ini? Daerah apa namanya tadi? Penumbra. Penumbra. Maka ini kalau bulannya ada di daerah penumbra, maka terjadi gerhana bulan penumbra. GB penumbra. Yang ini. Kalau yang ini, nah ini daerah bumi yang sini, ini terjadi gerhana matahari sebagian, GM sebagian. Karena ini masuknya ke penumbra ya. Bagian buminya masuknya ke penumbra. Penumbra bulan. Ini umbra bulan. Ini gerhana matahari sebagian. Kalau yang D ini tidak ada ya, Nak ya. Karena tidak ada gerhana bulan cincin. Tidak ada ya. Tapi sebentar, Ibu lihat dulu. Bisa nggak di scroll ini sebentar. Yang D ini ya, bulannya dia kan gelap banget ya. Ini tuh total ya, Nak ya. Total ya. Kita hapus dulu. Tidak menyesatkan. Oh, ini berarti gerhana bulan total anak-anak ya. Kalau misalnya buminya yang di sini, ini gerhana matahari cincin. Ya, ini total karena di sini sangat gelap ya bulannya ya.
Oke, baik. Kita ke nomor 21 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini lebih jelasnya. Gerhana bulan penumbra terjadi apabila bulannya berada di nomor berapa? Ayo, ini umbra, ini penumbra, ini penumbra. Ayo, gerhana bulan yang penumbra yang mana anak-anak? Nomor berapa? Ayo, kalau nomor 1 apa? Wes. 2. Penumbra itu yang nomor 2. Oke, 2 betul sekali. Di sini ya. Karena ini masuk di penumbra. Kalau yang nomor 1 itu kira-kira terjadi gerhana nggak ya? Bulannya di situ. Enggak kayaknya, Bu. Nah, nomor 1 tidak terjadi gerhana ya. Tidak terjadi. Tidak terjadi gerhana. Kalau nomor 2 tadi, GB, penumbra. Nomor 3 kira-kira apa? GB Sebagian. apa? Sebagian. Karena sebagian ada di umbra, sebagian ada di penumbra. Kalau yang nomor 4 apa? GB apa? Gerhana bulan apa Total. itu? Total. Karena benar-benar gelap ya, Nak ya. Kayak yang tadi ya, yang D ini tadi ya. Ternyata ini termasuk juga ya, Nak ya. Yang D tadi itu. Bentar. Nah, yang ini tadi loh. Ini ternyata gerhana bulan total ya, Nak. Seperti yang ini ya. Ini kalau diperpanjang ya. Biasanya kan nggak sampai segini. Oke, nomor 21 sudah jelas. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 2. Oke. Ini gerhana bulan. Mamibul. Oke. Ya. Nomor 20 tadi apa, Bu? Nomor 20 adalah apa ini mau? Nomor 20 itu yang ini ya. Nomor 20 itu yang A ya, gerhana bulan sebagian atau parsial. Jelas ya? Nih, Jelas, Bu. separuh di umbra, separuh di penumbra bulannya. Oke, next kita ke nomor 22. Nah, ini kayak tadi ya. Nomor 2. Kayak tadi ya, Nak ya. Gambarnya ya sama ya. Jika bulan berada di posisi nomor 2 dan 3, berarti apa ini? Penumbra dan sebagian. Berarti jawabannya apa nomor 22? 2. Nomor 22. Salah. Maaf. Apa? 2 dan 3? Penumbra dan sebagian. Oke, di sini penumbra, di sini sebagian. Oke, jadi jawabannya adalah A ya. Penumbra dan sebagian. Next, nomor 23. Nah, ini beda lagi, ini tak hapus. Nah, ini keterangannya. Gerhana bulan total terjadi jika posisi bulan berada di nomor berapa? Gampang nih. Total? 3. 3, betul. Yang gelap banget ini ya, nomor 3 ya, di umbra. Kalau ini nomor 1 apa, Nak? Nomor 1. Kalau nomor 1 terjadi penumbra. Gerhana apa? Penumbra. Nomor 2? Setengah. Sebagian. Sebagian. Nomor 4? Nomor 4 yang ini? Sebagian. Sebagian. Nomor 5? Penumbra. Penumbra. Oke. Bisa ya? Semakin jelas ya. Semoga semakin jelas. Next, nomor 24. Peristiwa pada gambar di atas menunjukkan terjadinya apa ini? Mabulmi. Gerhana apa nih? Gerhana apa dulu? Bulan atau matahari? Matahari, Bu. Matahari. Matahari yang apa kalau seperti ini? Tadi sudah Bu Asmi bilang, yang ada kayak segitiga-segitiganya, kayak cucuknya itu. Matahari apa? Cincin. Cincin, betul sekali. Gerhana matahari cincin. Pokoknya nih ada 2 seperti ini. Dan ini bulannya di tengah. Ini cincin ya. Gerhana matahari cincin ya. Jadi jawabannya D. Oke. 25. Pada daerah yang ditunjuk huruf A, terjadi apa ini? Kalau urutannya Mabulmi, bulannya di tengah. Gerhana apa? Bulan atau matahari? Nggak tahu. Mabulmi. Bulannya matahari. Di tengah. Gerhana matahari. Nah, gerhana matahari apa ini? Total apa sebagian? Di daerah sini yang gelap berarti
Total ya. Kalau pokoknya yang gelap-gelap, umbra itu total ya. Kalau yang di sini gerhana matahari sebagian ya, yang daerah bumi bagian sini itu terjadi gerhana matahari sebagian, tapi kalau yang pas di A ini gerhana matahari total. Berarti yang B nomor 25. Nomor 26, dasar perhitungan kalender Masehi. Nah, ini dasar perhitungan kalender anak-anak. Ini catatan baru sekaligus untuk menjawab nomor 27 ya. Ada sebuah singkatan nanti ya. Untuk mempermudah, Ibu catatkan dulu. Jadi, perhitungan kalender itu ada 2 jenis anak-anak. Silahkan dicatat. Perhitungan kalender. Nah, yang pertama adalah kalender Masehi atau nama lainnya Syamsiah, atau ini matahari. Ini yang kita gunakan ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 23. Nah, itu berdasarkan ini, Nak. Nah, ini berdasarkan revolusi bumi. Ya. Bumi mengelilingi matahari. Ya, ini. Atau disingkat dengan catatan atau dengan singkatan Syam masih di bumi. Jadi ini tuh perhitungan kalender tuh semuanya dengan revolusi ya. Revolusi apa? Apakah revolusi bumi atau revolusi bulan ya? Ini tak tulis satu aja gitu biar ada keterangannya. Masehi. Tuh nggak mau dia. Nomor 2. Selain kalender Masehi, ada juga kalender Hijriyah ya. Hijriyah. Atau nama lainnya Qomariyah. Atau nama lainnya bulan, atau nama lainnya lunar. Nah, ini berdasarkan revolusi juga, tapi revolusi siapa? Revolusi bulan. Bulan mengelilingi bumi. Nah, ini ada singkatannya. Ya. Singkatannya adalah Qomar, hijrah ke bulan. Sementara Syam masih di bumi. Nah, ini ya anak-anak, ada 2 perhitungan kalender. Dicatat dulu boleh, silahkan. Nah, berarti untuk nomor 26, dasar perhitungan kalender Masehi berdasarkan pada Masehi itu berarti Syam masih di bumi, berarti revolusi bumi yang B ya. Sedangkan nomor 27 dasar perhitungan kalender Hijriyah. Nah, hijrah tadi itu revolusi bulan. Revolusi bulan itu apa? Gerakan bulan benar. Hijriyah itu gerakan bulan mengelilingi bumi ya. Yang D ya. Nah, coba dipahami dulu. Ada gambaran enggak? Syam masih di bumi, Qomar hijrah ke bulan. Syam itu Syamsiah atau Masehi, Qomar itu Qomariyah. Itu berdasarkan bulan. Revolusi semua ya, revolusi bumi atau revolusi bulan. Oke, dicatat dulu. Siapa yang mau bertanya sebelum kita akhiri? Halo? Aku nggak tanya sih, cuma masih agak bingung aja. Oh ya, oke. Bu, Iya, Calvin? ini bimbel tuh tiap hari, Bu. Enggak, bimbelnya tiap hari apa? Ayo. Selasa sama Rabu.
Rabu. Nah, kalau dulu kan Selasa, Rabu, Kamis ya. Tapi karena ada PTMT, diganti hanya Selasa, Rabu bimbelnya. Jadi besok ada bimbel lagi, tapi mapelnya berbeda. Kalian belajar matematika kayaknya. Oke, Bu. Oke. Nah, ya, jadi silahkan diikuti terus ya bimbelnya, karena ini materinya berbeda dengan yang materi pelajaran. Kezia, yang dibingungkan yang tentang perhitungan kalender. Bukan, Bu. Kayak yang gambar-gambar kayak gini, kayak matahari, bulan, bumi. Oh, gerhana ya? Ya. Oke, nah ya nanti dibaca lagi materinya sambil melihat Bu Pena 6D ya. Oke? Macam-macam gerhana, nggak apa-apa kalau hari ini masih bingung, nanti kamu pelajari, pasti semakin bisa kok. Oke? Siapa yang belum selesai mencatat ini? Sudah semua? Boleh Ibu hapus? Oke, boleh Ibu hapus ya. Baik. Ibu stop share ya. Oke, anak-anak. Sudah selesai untuk bimbelnya.